Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fi sunnati ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa tabi'in karam ila kulli mursalin ila jami'il masyayikh khususan Muhammad bin Abdullah. Shallallahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melaksanakan istiqomah bersama-sama. Kita mengkaji kitab Al-Qawaidul Ushuliyah yang minggu yang lalu sudah sampai kepada hadis yang ke-36, di mana di sana dijelaskan bahwasanya ada tambahan-tambahan zikir yang tidak boleh ditinggalkan seharusnya setelah selesai sholat. Kulla dubur sholat, setiap selesai sholat maktubah, yang diantaranya adalah surat Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian ditambah dengan surat ayat Ali Imran, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim inna ad-dina indallahi al-islam. Tambah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' ila akhirih, ditambah dengan tulijul laila sampai bighairi hisab, di mana fadilahnya adalah siapa saja yang membacanya setiap selesai sholat, maka Allah jadikan surga sebagai tempatnya. Ini janji di akhiratnya. Pertama, janji Allah adalah untuk di akhirat Allah jadikan surga sebagai tempatnya, dan Allah tempatkan dia di Hadiratul Quds. Kemudian janji berikutnya adalah, fadilah berikutnya adalah yang di dunia Allah akan memandangnya 70 kali setiap hari. Kemudian Allah akan mengabulkan, menunaikan hajatnya 70 hajat. Yang paling rendah adalah hajatnya itu maghfirah, ampunan dari Allah. Kemudian Allah akan menolongnya dari setiap musuh. Allah akan menjaganya dari setiap musuh. Nah, kalau diurut-urutkan seperti sering kita baca, itu setiap istighfar 3 kali, ditambah tahlil 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, kemudian ditambah surat Fatihah, ditambah dengan ayat kursi, dan ditambah 2 ayat Ali Imran tadi. Mudah-mudahan kita bisa mendawamkan. Jadi setiap selesai sholat maktubah, kemudian sampailah kita kepada hadis Al-Hadis As-Sabi wa Thalathun, hadis yang ke-37. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, berkata Abu Hurairah,
Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jalasa ahadukum fi majlisin," jika kalian duduk di sebuah majlis, "fala yabrahanna hatta yaqula thalatha marratin," maka janganlah kalian bubar sehingga kalian mengucapkan 3 kali, "Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya." Sabdanipun Rasulullah, jika kita semua ada dalam sebuah majlis seperti ini, majlis ataupun kumpul-kumpulan, entah arisan, biasanya ibu-ibu, bapak-bapak biasanya rapat atau musyawarah, atau sekedar 3 orang ngobrol-ngobrol, maka itu sudah dikatakan sebagai majlis. Karena majlis itu adalah tempat duduk. Bahasa Arabnya isim makan. Aslinya adalah jalasa yajlisu, yang artinya duduk. Jadi kalau di majlis berarti tempat duduk. Baik 2 orang ataupun 3 orang membaca apa saja atau ngobrolin apa saja, entah politik, entah ngobrolin keadaan, ya. Fala yabrahanna, maka jangan bubar, jangan asal keloyong. Ya bisa kita lunga dikit, anak terusan, ya bisa kita pamit dikit, akhirnya satu-satu bubar. Kata Rasulullah nggak boleh. Hatta yaqula thalatha marratin, sampai ditutup majlis itu masing-masing orang membaca 3 kali. Ini hadisnya. Namanya doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Ini hadis ini riwayat Abu Hurairah. Di hadis yang lain yang sering kita baca, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan memuji Engkau, tiada Tuhan selain, saya bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Ighfirli, ampunilah saya, wa tub alayya, dan terimalah taubat saya. In kana fi majlisin khairin, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, kalau sekiranya kumpul-kumpul tadi di tempat, di majlis yang baik seperti ini, pengajian, atau majlis-majlis yang baik seperti rapat atau arisan, kana tattabi'i alaihi, maka itu seperti cap. Doa tadi subhanakallahumma bihamdika itu menjadi cap, menjadi stempel bahwasanya kita termasuk daripada golongan orang-orang yang baik. Wa in kana fi majlisin lahwin, kalau kumpul-kumpul tersebut termasuk dalam majlis yang ngobrol-ngobrol biasa saja, kana kafaratun lama kana fi dzalikal majlis, maka doa tersebut menjadi kifarah, menjadi kafarat atau ampunan, penghapus apa-apa yang ada di dalam majlis tadi. Ya, namanya kita orang, enggak bapak-bapak, enggak ibu-ibu, sama aja udah ngobrol, sudah ngobrolin apa saja, ekonomi dan politik. Apalagi sekarang udah dekat-dekat pemilu 2024, bahas TV, bahasnya orang pada kunjungan politik semua. Wallahu a'lam bishawab, nanti siapa yang terjadi. Tetapi kita umat Islam harus berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin agar tidak dipimpin sama orang-orang yang zalim, yang tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala, yang hanya menjadikan agama sebagai kedok buat mencari masa. Buayanya kampanye pada pakai sorban, pakai jilbab, pakai kerudung, kesana kemari pesantren. Udah menang mah, boro-boro pesantren, jilbabnya lepas, sorbannya hilang,
Boro-boro sorban, pecian aja nggak mau. Kalah sama Unyil. Unyil kemana-mana punya peci terus. Santri bukan, kiai bukan, ustadz juga bukan. Masya Allah. Karena dalam surah hadis kursi Allah jelaskan, inilah hukum mu'adzab lil ardi. Sungguhnya saya sangat ingin sekali menurunkan azab pada penduduk bumi. Lama ra'aitu mammaru buyuti. Tapi ketika saya melihat ada orang-orang yang memakmurkan masjid saya, mengisi masjid saya. Bangun masjid mah gampang. Bangun masjid itu gampang. Bikin, bangun, minta sumbangan sana semari udah jadi, gampang. Yang susah adalah memakmurkannya. Maka tanggung jawab umat Islam yang membangun masjid, tanggung jawab memakmurkan. Jangan sampai masjid itu dibangun kosong, gak ada jamaah yang sholat. Ada cuma maghrib aja azan ada, waliyadu billah. Bahkan ada ungkapan, jauhan mana masjid dengan Amerika? Oh, jauhan Amerika lah. Tapi kalau liburan nyampe ke Amerika, yang punya duit maksudnya. Nggak jauh-jauh Amerika, Paluntungan, tempat wisata. Jauh, tapi masjid depan rumah cuma 5 meter, nggak nyampe-nyampe. Subhanallah. Maka umaru buyuti. Kata Allah ketika melihat, firman Allah ketika melihat ada orang-orang yang masih memakmurkan masjid saya, dan ada orang-orang yang masih istighfar pada waktu sahur, saraftu anhu, saya pindahkan azab tersebut. Maka harus cerdas, jangan sampai terpesona dengan merakyatnya. Ternyata settingan semua. Ketika masa kerajaan, ada Majapahit, ada Sriwijaya, ada Pajajaran, masing-masing sendiri. Masing-masing sendiri aja. Ketika masa penjajahan, kemudian datang orang sebelum penjajahan, datanglah orang-orang, para ulama, para masyayikh, para wali, menanamkan ajaran Islam, kemudian menjadikan hubul wafat dengan iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Maka satu dengan yang lainnya saling membantu. Dijajah, umat Islam berontak, baru muncullah negara Indonesia. Maka sabda Rasulullah ini adalah jangan sampai kita bubar dari majelis sampai kita menutupnya dengan doa kafaratul majelis. Wa hukiya, dan dikisahkan anna Aba Yazid Al-Bustami rahmatullahi alaihi yauman minal ayyam, bahwasanya sesungguhnya Abu Yazid Al-Bustami ini ulama tasawuf terkenal sekali, suatu hari naja rabbahu faqaba qalbahu wa raqa fuadahu wa qara'ahu ila al-'arsy. Suatu hari Imam Abu Yazid Al-Bustami bermunajat kepada Allah, kemudian hatinya menjadi tenang. Wa raqa fuadahu, dan tergetarlah hati nuraninya. Wa qara aqlahu, dan terbang akalnya ilal arsy. Orang-orang tasawuf kalau sudah zikir, sudah munajat, hilang semuanya, yang ingat hanya Allah saja. Sama seperti Abu Yazid Al-Bustami. Sama ketika kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika perang, kemudian kepanah nancap di punggungnya. Dia bilang kepada temannya itu,
tolong cabutkan tangan saya ketika saya sholat. Pas lagi sholat Allahu Akbar, dicabut. Karena benar-benar sudah fokus ke Allah, semua yang ada di sekelilingnya bahkan dalam dirinya hilang. Nggak rasa sakit, saking khusyuknya. Abu Yazid Al-Bustami juga sama, bermunajat, berzikir sampai akalnya terbang ke arsy, faqala fi nafsihi, kemudian berkata dalam dirinya, hadza maqam Muhammadin sayyidil mursalin alaihi wassalam. Di arsy itu dia lihat, berkata dalam dirinya, ini tempatnya Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad SAW, Sayyidil Mursalin, tuannya para Rasul. Asa an akuna jaran lahu fil jannah. Mudah-mudahan, dia berharap, mudah-mudahan saya menjadi tetangganya di surga. Falamma afaqa, ketika sadar, nudiya fi sirrihi faqala, ketika sadar, Imam Abu Yazid Al-Bustami tadi mendengar ada suara, in 'abda fulanin asyakh liman fi baldatin kadza yaqulu jaraka fil jannah. Ada suara bahwasanya ada seorang hamba namanya fulan yang akan menjadi tetangganya di surga. Hatta yara wajhahu, beliau ingin melihat wajahnya bagaimana sih. Famasya mi'ati farsakhin au aksar. Kemudian beliau berjalan, menempuh perjalanan kurang lebih 100 farsakh dari sini ke Jakarta, au aksar atau lebih. Falamma balagha ila tilkal baldah wa sa'ala an 'abdi syekh faqalu limadza tas'alu 'anil fasik syaribul khamri. Ketika sampai ke tempat, ke negara tersebut, Imam Abu Yazid Al-Bustami bertanya tentang Abu Syekh. Faqalu, maka warga tersebut menjawab, limadza tas'alu 'anil fasiki syaribil khamri. Kenapa engkau bertanya tentang seorang yang fasik, orang yang durhaka, yang durjana, syaribul khamri, tukang minum arak. Imam Abu Yazid Al-Bustami kaget, dalam mimpinya dikasih tahu bahwasanya imam tetangganya surga itu namanya Abu Syekh di tempat itu. Kadernya kenapa? Ketika sampai ke negara tersebut ditanyakan, malah penduduknya mengatakan dia adalah orang fasik, tukang minum arak. Wa anta rajulun fi wajhika syimas shalihin. Kata penduduk tersebut mengatakan, kenapa mencari orang yang bernama tukang fasik, tukang minum arak, sementara engkau adalah orang yang terlihat di wajahmu adalah tanda-tanda orang saleh. Falamma sami'a Abu Yazid hadhihi al-maqalah nadima wa tamma. Ketika Abu Yazid mendengar berita ini, kabar ini, najima, ketun, waktama, dan susah. Sudah jauh-jauh, kok ternyata tetangga saya, menurut penduduk, adalah peminum arak. Wa qala la'alla dzalika nida kana minasyaitan. Mudah-mudahan, Abu Yazid berkata dalam dirinya, mudah-mudahan suara tadi dalam mimpinya itu, mudah-mudahan itu suara dari setan. Farada an yarji'a ila waqanihi, thumma tafakkara wa qala jitu ila huna wa lam ara wajhahu wa raji'u. Maka ketika beliau ingin kembali ke negaranya, kemudian berpikir dan berkata, jitu ila huna, saya datang ke sini, wa lam ara wajhahu, tapi saya belum melihat wajahnya, wa arji'u,
Kemudian saya pulang. Faqala aina baituhu wa aina mawdi'ihi. Kemudian Abu Yazid karena udah terlanjur ke situ, pengen balik lagi tapi belum lihat wajahnya, ya sudah paling enggak tahu aja di mana rumahnya. Karena Allah mengabarkan tetangganya nanti di surga. Akhirnya bertanya di mana rumahnya dan di mana tempatnya. Fa'akhbarahu. Maka warga penduduk memberitahu faqalu innahu masyhurun bisyurbi fi mawdi'in kada. Warga memberitahunya bahwasanya orang tersebut sibuk dengan mabuk-mabukan fi mawdi'in kada, di tempat tersebut. Fadhaba ila dzalikal mawdi'. Maka Imam Abu Yazid Al-Bustami pergi menuju tempat tersebut. Fara'a arba'ina rajulan ijtami'u fi mawdi'i syurbi yashrabuna al-khamra wal 'abdu jalisun bainahum. Ketika sampai ke tempat tersebut, beliau Imam Abu Yazid Al-Bustami melihat ada 40 orang laki-laki ijtama'u yang berkumpul fi mawdi'i syurbi, di tempat minum-minum di bar. Yashrabuna al-khamra, yang sedang minum arak, wal 'abdu jalisun bainahum, dan Bapak Abdu tadi, Syekh tadi duduk di antara mereka. Falamma ra'a hadhil halah raja'a aisan. Ketika Abu Yazid Al-Bustami melihat keadaan tersebut, kembali mau pulang lagi, aisan dengan putus asa. Kata Syekh yang di tengah-tengah orang mabuk itu, manggil, "Ya Abu Yazid, Syekhnya orang Islam, kenapa kamu tidak masuk ke tempat ini, ke rumah ini? Ji'ta ilaina min makanin ba'id. Engkau telah datang ke sini, ke kami dari tempat yang jauh. Bita'abi, dengan susah, dengan capek, wal masyaqqah, dan susah. Di talabi jarika fil jannah, hanya untuk mencari tetanggamu di surga. Fawajadtahu wa tarji'u sari'an bila salamin wala kalamin wala liqa'in. Dan kamu telah menemukan siapa tetangga tersebut, malah kamu balik dengan cepat, tanpa uluk salam, tanpa ngobrol, tanpa bertemu dulu. Kata Syekh yang tetangganya yang surga tadi. Fatahayyaru Abu Yazid wa ta'ajjaba. Maka Abu Yazid mendengar panggilan orang tadi, Syekh tadi, padahal belum kenalan, baru melihat, tapi tahu namanya dipanggil. Kemudian tahu tujuannya apa. Bingung akhirnya, ini orang kok tahu nama saya dan tahu tujuan saya. Qala Abu Yazid fi nafsihi, berkata Abu Yazid di dalam dirinya, hada sirrin kaifa arafahu hada. Ini rahasia, bagaimana dia tahu. Faqala al-'abd, maka berkatalah si Abd tadi, ya Syekh, la tatafakkar wa la ta'ajjab alladhi arsalaka ilayya alamani an qudumaka. Wahai Syekh, wahai Abu Yazid, gak usah pikir dan gak usah heran. Yang mengutusmu ke sini kepada saya adalah telah memberitahu saya tentang kedatanganmu. Udkhul ya Syekh wajlis ma'ana sa'atan. Masuklah dan duduklah bersama kami sebentar. Padahal Abu Yazid wa jalasa indahu. Maka masuk Abu Yazid dan berduduk bersama mereka. Wa qala ya fulan. Dan berkata, wahai fulan, ma hadhil halah. Dan Abu Yazid bertanya, wahai Syekh, apa ini? Kenapa engkau berada dalam keadaan begini? Dalam keadaan bersama orang-orang mabok-mabokan. Faqala al-'abd. Maka berkatalah si Abd tadi,
laisa min hikmatir rajuli an yadkhulal jannata ma'a wahidin wa inna haula'i kanu 80 rajulan fusaqan fajtahadtu fi 40 fatabu warji'u an fiskihim. Kata si Abad tadi, bukan termasuk daripada kehebatan seorang laki-laki untuk masuk surga sendiri-sendiri. Maksudnya tidak keren, gak bagus orang itu hanya masuk surga sendiri-sendiri. Mikirin diri sendiri, egois. Biarin yang alim saya aja, yang solih saya aja. Ngapain ngurusin urusan orang? Itu yang salah, kata Syekh tadi. Maka seorang soleh itu harus menjadi seorang yang muslim. Kalau soleh itu hanya untuk diri sendiri, tapi muslim dia berusaha mengajak sekitarnya untuk bersama-sama menjadi orang soleh. Resikonya besar. Maka Rasulullah mengajak yang lainnya. Setelah pribadinya soleh, beliau mengangkat ini menjadi muslim untuk merubah lingkungannya menjadi lingkungan yang soleh. Kata si Syekh Abdul tadi begitu. Bukan laki-laki kalau dia hanya masuk surga sendiri-sendiri. Inna haula'i kanu 80 rajulan. Mereka itu semua yang 40 tadi dulunya 80 orang. Mabuk-mabukan semua. Fajtahadtu fi 40 fatabu warji'u an fiskihim. Maka saya berusaha berijtihad menyadarkan mereka, memberikan nasihat. Akhirnya 40 orang itu taubat. Jadi Syekh tadi duduk di situ bukan ikut-ikut minum, akan tapi menceramai, ngasih nasihat terus. Yang tadinya 80, 40-nya taubat semua dan kembali kepada kebenaran, meninggalkan kefasikannya. Wasaru rufaqa'i fil jannah wajirani, dan mereka semua yang 40 yang telah taubat itu akan menjadi teman saya di surga. Atas abadan wajirani, dan tetangga saya. Wa baqiya haula'il arba'un, dan sisa 40 orang ini yang masih mabuk-mabukan. Fa'alaika an tajtahida fihim wa tamna'uhum an hadhil hala bi'ajli qulubika. Maka sisa 40 orang ini itu menjadi kewajiban kamu, wahai Abu Yazid Al-Bustami, untuk meneruskan perjuangan saya, untuk mencegah mereka, menyadarkan mereka bertaubat sehingga tidak mabuk-mabukan lagi. Li'ajli qulubika, itulah tugas kamu datang ke sini. Falamma sami'u hadhil maqalah arafu an hadha Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahmatullahi alaihi tabu kulluhum masaru inaini wa kamanina rajulan rufaqa rajulan bil jannah. Maka ketika mereka mendengar nama Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang datang tersebut, kemudian berikan ujangan nasihat terus. Akhirnya yang 40 orang tadi taubat lagi, kembali kepada Allah lagi, dan mereka menjadi teman-teman dan tetangga di surga. Ini sih sebenarnya apa ya? Kesiapan mental kita. Makanya ada hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka hendaklah dirubah dengan tangannya. Fa ilam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu dengan tangannya, fa bilisani, maka dengan lisan, dengan lidah. Fa ilam yastati fa biqalbi, kalau enggak sanggup cukup dengan hati. Wadzalika al-aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kewajiban kita sebagai muslim itu melekat
sebagai dai juga mengajak pada kebaikan. Maka dengan begitu, kalau kita melihat sekiranya mental kita kuat, ke bawah, enggak ke bawah, bahkan bisa membawa, kita wajib dengan tabiat tadi berubah dengan tangan, diajak. Itu berkaitan dengan kitanya kira-kira enggak ke bawah enggak. Punya ilmu dulu, kemudian punya himmah, kekuatan yang besar atau semangat yang besar untuk merubah, tapi tetap dengan hikmah tadi. Kalau sekiranya kita nggak bisa, ya udah cukup dengan lisan menegur, beritahu. Kalau nggak mampu lagi, ya udah cukup dengan hati dalam artian berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri mereka hidayah sehingga mereka berhenti bertaubat, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan resikonya luar biasa. Orang ketika diajak ma'ruf itu mau walaupun nggak harus mau, ada yang menolak tapi dengan halus. Mangga Pak, ayo kita sholat, ayo kita zakat, ayo jamaah. Orang nggak akan marah, gampang soalnya. Ya udah, duluan aja kalau sholat, saya nanti, kan gitu. Tapi kalau sudah mencegah kemungkaran, melarang apa yang dia suka, orang pasti marah. Maka resikonya dibenci. Muhammadiyah, NU itu semuanya adalah ormas yang amar ma'ruf saja, tapi nahi mungkarnya nggak bisa. Orang yang amar ma'ruf pasti disukai, tapi yang nahi mungkar resikonya pasti nyawa. Maka kalau kita belum sanggup, ya sudah, cukup dengan hati, dengan mendoakan semoga mendapat hidayah dari Allah sehingga kembali ke jalan yang benar. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.